Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Natalia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya mau menjelaskan sejarah persoalan negara federal dan BFO. Apa sih yang dimaksud sejarah persoalan negara federal dan BFO? Sejarah persoalan negara federal dan BFO, pada prinsipnya, konsep negara federal dan BFO itu sama, yaitu sebuah negara yang memperoleh pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan secara resmi, tetapi berada di bawah kekuasaan negara lain secara de facto. Adapun latar belakangnya, sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945. Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyatakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan Belanda, Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Sajhir. Alasannya, Pan Mok yang merupakan pimpinan tidak mau merunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis. Penjelasan BFO dan persoalan negara federal. Yang pertama, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Yang kedua, persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi anggota kesatuan. Yang ketiga, dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946, misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu. Ternyata pendapat reaksi keras dari para politis pro-RI yang ikut serta Mr. Tajudin Noor dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Yang keempat, Kabinet NIT juga secara tidak langsung pada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. 1947 dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Pelopor kubu pertama menolak bekerja sama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama. Membuat negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide Anak Agung Gede Agung, NIT, serta RT Adil Puradiredja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid Pontianak dan DRT Mansur, Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Persaingan antar kubu. Yang pertama, dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO, terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat diselesaikan oleh konferensi. Konferensi tersebut tidak dapat memutuskan permasalahan tentang perbedaan keinginan dalam penggunaan atau tidak lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih oleh NIT. Dalam permasalahan negara federal tersebut, secara tidak langsung dapat menjatuhkan kabinet NIT. Yang kedua, pergolakan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan hal-hal negatif saja, tetap juga mengakibatkan terjadinya persatuan bangsa yang bersifat positif. Hal ini dapat dilihat setelah KMB ingin mempertahankan keberadaan negara-negara bagian, namun harus menghadapi tuntutan rakyat agar RI bersatu dengan negara bagian atas tuntunan dari rakyat. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah persoalan negara federal dan BFO. Yang ketiga, Sultan Hamid di kemudian hari melakukan kerjasama untuk mempersiapkan perlawanan
kepada pemerintah RIS dengan APRA Waterlink. Inilah yang menjadi sejarah dalam persoalan negara federal dan BFO. Semakin lama, persaingan antara golongan unitaris dan federalis pada tahun 1949 setelah KMB Konferensi Meja Bundar lebih menunjang pada konflik terbuka dalam bidang militer. Pada akhirnya, masalah psikologis dapat timbul akibat pembentukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dalam KMB terhadap salah satu ketetapan yang menuturkan bahwa APRIS memiliki anggota dari TNI dan dari mantan personil anggota KENIL. Yang keempat, anggota APRIS dari TNI dijadikan sebagai anti-anggota namun keberatan untuk melakukan kerjasama dengan KNIL, bekas musuhnya. Namun perbedaan dengan anggota KENIL yang menentang anggota TNI masuk ke negara bagian dan memaksa agar KENIL dijadikan sebagai aparat negara bagian. Penumpasan BFO dilakukan dengan cara membubarkan negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda. Pada akhirnya, penumpasan BFO mengakibatkan Republik Indonesia Serikat menjadi bubar dan NKRI kembali terbentuk. Upaya penumpasan. Upaya pembubaran BFO adalah dengan membubarkan negara-negara boneka federal bentukan Belanda yang berakibat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan mengenai BFO dan negara federal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan tayangan tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.